Shalom pagi bersama tudekan kepala. Inilah anak yang kau kasih. Kami bagaikan seperti umat Israel berada di Goshen dalam pemeliharaan Engkau. Maka pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh renungan firman Allah, sekalipun singkat tapi firman menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Wahyu 13 ayat 11 sampai ayat 18. Binatang yang keluar dari dalam bumi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah disembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan padanya untuk dilakukan di depan mata mereka itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu di bumi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau benar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan nama binatangannya. Yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa yang terdapat pagi hari ini. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan sangat baik buat kita, khusus pada hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyelenggarakan mereka dengan diam di bumi dengan tanda yang telah diberikan padanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka memberikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Banyak kali manusia minta tanda ini, tanda ini. Kalau tidak hati-hati, banyak orang terjerumus. Dia pikir, ya Yesus yang asli, ternyata Yesus yang palsu. Tanda Yesus yang asli, tangannya ada lubang paku. Tanda Yesus yang asli, tangannya ada lubang paku. Dia yang telah sayus. Firman Yesus berkata, firman apa kata? Cukup tanda ini, Nabi Yunus. Banyak orang minta tanda, baru aku percaya. Tanda apa aku percaya? Kalau kita tidak lihat tanda, namun kita firman apa kata? Sekalipun kita tidak melihat tubuh yang kosong, tetap kita percaya Yesus yang kita sembah ini ada Yesus yang hidup. Tanda tangannya ada lubang paku. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Makanya
meskipun tak kulihat kuburnya kosong, namun aku percaya Dia ada juru selamat kita, Dia penebus kita. Bukan tanda-tanda, tapi kita ingat firman Tuhan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan kami mengadakan mujizat demi nama, tapi Tuhan katakan tidak kalah. Mujizat bisa ditiru, bisa. Ingat Firaun, ya, dukun-dukunnya Firaun itu tongkat bisa jadi ular. Tanda yang kita tolak dengan tanda atau mujizat-mujizat, tapi kita tidak melihat, kita percaya Yesus ada juru selamat kita. Amin. Yesus atau firman jadi manusia, Allah jadi atau Allah jadi manusia. Dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan menebus di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani, Bapa Engkau sebagai juru selamat kami. Sekalipun kami tidak melihat kubur yang kosong, tangan lubang paku, namun aku percaya bahwa Yesus ada juru selamat kami. Dia ada keselamatan hanya di dalam Yesus. Firman Allah berkata dalam surah 4 ayat 12, hanya dalam Yesus ya keselamatan dalam Yesus. Biar kami tetap mandang pada Yesus yang di kayu salib, yang penuh cinta, yang darah yang memuncul, Engkau diselamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, beri semangat takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.